أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ala syukru kama yanbaghi li jalikal karim wa adhimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Amma ba'du. Pemirsa Matsawan, hadirin rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih diberi kekuatan iman untuk melaksanakan puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa Ramadan yang kita jalani ini sampai ke penghujung Ramadan dan diberi oleh Allah predikat takwa. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, para pengikutnya hingga kita ila yaumil qiyamah. Pemirsa Matsawan, hadirin rahimakumullah, Ramadan merupakan bulan istimewa di mana umat Islam pada bulan ini melaksanakan ibadah puasa. Kewajiban berpuasa untuk kaum muslimin disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa sendiri secara istilah bermakna menahan diri dari segala hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Merupakan ibadah wajib yang harus kita jalani sebagai umat Islam. Ibnu Sina membagi ibadah itu. Ibnu Sina adalah seorang fuqaha, seorang ahli fikih, seorang ahli tasawuf, membagi kategori ibadah itu menjadi 3. Yang pertama, orang beribadah karena kepingin masuk surga. Orang seperti ini sebagaimana pedagang, dia beribadah selalu berhitung, selalu hitung-hitungan sebagaimana pedagang. Jadi dalam kata lain bahwa ibadahnya selalu menghitung untung dan rugi. Artinya bahwa di mana dia berbuat itu menguntungkan atau merugikan untuk ibadahnya. Jadi bukan semata-mata karena Allah. Dan karena itu dia akan senantiasa terkena penyakit sum'ah, ujub, takabur, dan riya. Selalu kepingin dipuji orang lain. Yang kedua,
Ibadah karena dia takut masuk neraka. Kalau sudah ibadah seperti ini, dia akan seperti budak, capek ibadahnya. Dia akan terjebak dalam rutinitas ritualnya. Yang penting gugur sebuah kewajibannya. Yang ketiga, ibadah tidak mengharap apapun kecuali ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah seperti ini dia sujudnya karena cinta kepada Allah. Dia puasanya karena cinta kepada Allah. Sebagaimana digambarkan oleh Rabi'atul Al-Adawiyah, yang di setiap sujudnya beliau senantiasa meneteskan air matanya, mengalirkan air matanya di sajadahnya, dan dia senantiasa berdoa, ya Allah, kalau ibadahku ini karena takut dengan neraka, maka masukkanlah aku ke dalam neraka yang sedalam-dalamnya pada saat ini. Sehingga ya Allah, apabila ibadahku karena kepingin masuk surga, maka kuncilah dan tutuplah rapat-rapat surga itu untukku. Yang dilakukan Rabi'atul Adawiyah tadi bahwa ibadahnya semata-mata karena mengandung cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia tidak kepingin dimasukkan surga dan tidak kepingin dimasukkan neraka, hanya kepingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ibadah itu tinggal Allah lagi di mana tempat kita berada. Hadirin matsawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah puasa ada bersifat sirriyah. Bersifat sirriyah. Arti bersifat sirriyah itu bahwa Ramadan itu yang tahu hanya kita dengan Allah. Maknanya bahwa Allah Maha tahu tentang apa yang kita lakukan. Pemirsa matzawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari hal-hal yang membatalkan puasa, sebaiknya kita mengetahui hal-hal yang bisa membatalkan tersebut. Yang pertama, yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja. Artinya bahwa di bulan Ramadan itu kita dilarang untuk makan dan minum dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Bila kita laksanakan makan pada siang hari, berarti puasanya batal. Tetapi hal yang makan tapi tidak batal, apa itu? Yang karena lupa kita tahu-tahu kita ke dapur dan tanpa sengaja kita makan, berarti kita tidak batal puasa kita. Yang kedua, muntah dengan disengaja. Muntah dengan disengaja ini maksudnya bahwa dalam berpuasa, karena kita merasa mual, kata merasa tenggorokan gatal, maka masukkan kita tangan ke tenggorokan lalu kita muntahkan. Nah itu juga membatalkan puasa karena muntahnya dengan disengaja. Yang ketiga, berhubungan badan pada siang hari. Artinya suami istri yang sudah sah karena syahwatnya tidak bisa dibendung,
kita akhirnya hubungan badan dengan istri kita, berarti puasanya batal. Bahkan ada sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada seorang laki-laki datang menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Celaka diriku wahai Rasulullah." Beliau bertanya, "Apa yang telah mencelakaimu?" Laki-laki itu menjawab, "Saya telah menggauli istriku di siang hari pada bulan Ramadan." Beliau bertanya, "Sanggupkah kamu untuk memerdekakan budak?" Dia menjawab, "Tidak." Rasulullah bertanya lagi, "Sanggupkah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Jawabnya, "Tidak." Rasulullah bertanya lagi, "Sangguplah kamu memberi makan kepada 60 orang miskin?" Dia menjawab, "Tidak." Kemudian laki-laki itu duduk, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi 1 keranjang berisi kurma. Maka Rasulullah bersabda, "Bersedekahlah dengan kurmamu." Laki-laki itu pun berkata, "Adakah orang yang lebih fakir dari kami? Karena tidak ada penduduk di sekitar sini yang lebih membutuhkannya daripada kami." Mendengar ucapan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa hingga gigi taringnya terlihat. Akhirnya Rasulullah bersabda, "Pulanglah dan berilah makan keluargamu dengannya." Di riwayat itu, cerita itu menggambarkan bahwa betapa pentingnya kita menjaga hawa nafsu, betapa pentingnya kita menjaga diri dan hawa nafsu itu, sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat untuk keluarga kita menjadi barokah, menjadi nilai ibadah. Yang keempat, keluarnya air mani. Keluarnya air mani, baik yang disebabkan oleh sentuhan kulit dengan pasangan, walaupun tanpa hubungan seksual maupun dalam konteks masturbasi atau onani, akan membatalkan puasa. Akan tetapi, jika air mani yang keluar disebabkan oleh mimpi basah, maka hal ini dikategorikan tidak sengaja, sehingga tidak membatalkan puasa. Yang kelima, haid atau nifas. Wanita yang sedang menjalankan ibadah puasa mengeluarkan darah haid, maka puasanya batal. Wanita yang mengalami haid selama bulan Ramadan dapat mengganti puasanya pada hari lain di luar bulan Ramadan sejumlah hari haid yang dialaminya. Hal sama juga berlaku untuk wanita yang dalam masa nifas atau mengeluarkan darah setelah proses melahirkan. Hal ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu an. Kami kaum perempuan diperintahkan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan, tetapi tidak diperintahkan untuk mengganti sholat yang ditinggalkan. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, gila atau hilang ingatan. Orang-orang yang sedang menjalankan ibadah puasa namun mendadak gila atau lupa ingatan, berarti puasanya batal. Yang terakhir, yang ketujuh, murtad. Orang murtad adalah
kondisi di mana seseorang keluar dari Islam, baik karena keyakinan, ucapan, maupun perbuatan. Karena itu, jika seorang murtad dari Islam, maka dengan sendirinya puasanya akan batal. Hadirin matsawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di depan tadi bahwa ibadah Ramadan adalah bersifat sirriyah. Hanya Allah yang tahu diterima atau tidak puasa kita, bermanfaat atau tidak puasa kita. Kalau kita berpikir bahwa puasa itu adalah merupakan kewajiban bagi kita, maka apapun apa yang di dalam puasa itu kita jalankan harus sesuai dengan konteks puasa itu sendiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salah khilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah puasa kita, dan sampai titik akhir puasa nanti kita senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.